tidak dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Di antaranya kata Aisyah, hadis muttafaqun alaih, Nabi itu tidak pernah puasa sunnah full sampai sebulan kecuali bulan Sya'ban. Hadisnya muttafaqun alaih. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Rasulullah puasa bulan Sya'ban itu full. Wa fi riwayatin illa qalila, kecuali sedikit yang enggak puasa. Yang enggak puasa kapan sedikitnya? Yaitu di akhir bulan Sya'ban. Karena ini adalah yaumus syak, hari di mana diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Itu haram hukumnya kalau kita melaksanakan puasa. Karena kata Nabi, man shomal yaumal ladzi yusyakku fihi faqad ashabal qasim. Barang siapa yang puasa di hari di mana diragukan apakah masih Sya'ban, apakah sudah Ramadan, itu di antara 2 hari sebelum Ramadan itu, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Jadi tidak boleh. Maka berdasarkan hadis ini, gak usah tanya berapa hari puasa bulan Sya'ban, jawabannya terserah kamu. Mau seminggu, mau 2 minggu, mau 20 hari, mau 10 hari, terserah. Karena Rasulullah sampai full. Hanya saja ada hadis Nabi di mana Rasulullah menyampaikan, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, maka jangan puasa sunnah, dah kamu istirahat boleh. Berdasarkan hadis ini, ada orang yang punya prinsip sudah nisfu Sya'ban 16 kesananya mau istirahat aja, enggak puasa sunnah. Ada dalilnya. Tapi Rasulullah sendiri biarpun sudah nisfu Sya'ban tetap masih jalan puasa terus. Terutama yang belum bayar utang-utang, ya, yang belum bayar utang-utang, artinya utang puasa Ramadan tahun lalu, segera bayar. Jangan sampai ketemu Ramadan belum bayar Ramadan yang lalu. Ya, ini sampaikan kalau kepengen beban bapak sebagai ayah dan bapak sebagai suami biar ringan di akhirat, sampai rumah nanti tanya istrinya, mah kalau masih punya utang Ramadan tahun lalu jangan lupa lu mah bayar, tinggal 16 hari lagi. Anak-anak dikasih tahu, nak, kalau masih punya utang Ramadan tahun lalu segera bayar, karena nggak lama lagi mau ketemu Ramadan. Bapak cuma ngomong gitu, itu nanti di akhirat bebannya akan meringankan beban kita, ya. Kalau kita ngomong gitu sama istri, mah kalau masih punya utang Ramadan tahun lalu segera bayar loh, mah. Kata istrinya, lah kalau mama mah sudah lunas dari bulan Syawal, pak, bapak aja yang belum bayar. Paling seringkali kalau puasa sunnah itu rajin wanita rata-rata, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam nisfu Sya'ban, karena ini 13, berarti ada ini 2 kalender. Ada yang malam nisfu Sya'ban sudah nanti malam. Tapi kalau pemerintah, kalender pemerintah adalah Selasa malam Rabu, ya. Itu di daerah-daerah, ya, termasuk di Syria, di Syam, di Basrah, itu sama mengadakan acara-acara malam nisfu Sya'ban. Mereka ngambil dalil dari mana? Ini ada hadis Nabi, riwayat Imam Ibnu Majah, juga Imam Baihaqi, dari Nasa'i, dari sahabat Anas. Ceritanya, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Suatu hari, kata Nabi, Jibril mendatangi aku pas malam nisfu Sya'ban, ya. Maka nanti malam Rabu itu. Wa qala, dan Jibril mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Pada malam hari ini, wahai Muhammad, itu pintu-pintu langit dan pintu-pintu ampunan kasih sayang Allah itu dibuka selebar-lebarnya. Makanya fakum, kata Jibril, maka kamu bangun Muhammad, fasoli, dan sholatlah. Jadi sholat di sini bukan sholat nisfu Sya'ban, tidak ada sholat khusus nisfu Sya'ban, itu enggak ada. Ya, kalau sholat ya maghrib, ba'diyah maghrib, sholat mutlak atau sholat tahajud, ya. Warfa' ra'saka wa yadayka ilas sama, dan mintalah, berdoalah kepada Allah. Fakultu, aku tanya sama Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah,
kok begitu istimewanya, memang malam ini malam apa wahai Jibril? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmah. Wahai Muhammad, kata Jibril, malam hari ini itu malam dibukanya 300 pintu-pintu kasih sayang Allah. Maka fayaghfirullahu ta'ala, Allah akan mengampuni pada malam nisfu Sya'ban ini dosa hamba-hambanya kecuali 11 orang. Makanya 11 orang ini bapak ibu jangan sampai termasuk satu diantaranya. Siapa yang gak akan diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban, kata Jibril? Pertama adalah orang yang syirik, menyekutukan Allah, ya, jangan punya anggapan jimat, batu ake, punya kekuatan yang lain-lain. Ini kalau kamu masih punya keyakinan seperti itu, malam nisfu Sya'ban kamu gak kebagian ampunan Allah. Kemudian mangkana sahiron, yaitu orang yang tukang sihir, ya, tukang sihir. Kemudian ketiga aukahinan, yaitu orang para juru normal, paranormal, ya. Paranormal ini juga dia termasuk mempunyai dosa besar. Makanya alhamdulillah almarhum Joko Budu, alhamdulillah akhir hayatnya taubat-taubatan nasuha, ya, sehingga sampai harta bendanya, kolam renangnya dipakai untuk pakai ternakan ikan untuk diwakafkan, untuk diberikan kepada umat Islam, ya. Itu paranormalnya sudah sama taubat. Masa orang yang nggak benar malah datangin lagi. Kemudian yang nggak akan dapat ampunan malam nisfu Sya'ban au musyakhinan, orang yang masih berantem, masih bertengkar. Hanya bapak ini yang ngerti hadis dari malaikat Jibril ini, sampai rumah nanti cium tangan sama istri, ya. Nggak kebalik Ustadz, nggak. Kali ini khusus kamu yang ngerti. Mah, minta maaf ya mah kalau selama ini setahun ini bapak punya salah, punya janji, barangkali menyakiti. Saya maafin, saya minta tulus hati, ya, agar nanti malam saya dapat ampunan dari Allah pada nisfu Sya'ban, ya. Kata istrinya, tumben Pak minta maaf, ada apa nih, ya? Tumben-tumbennya, karena biasanya laki-laki tuh gengsinya gede, salah tapi marahnya gedean dia malah, ya, malah istri yang dimarahin. Maka kali ini malam nisfu Sya'ban ini, ayo yang masih berantem gencatan senjata. Mah, berantemnya stop dulu mah, gencatan senjata. Par, habis Syawal nanti kita lanjutin lagi dah. Ini kata, ini nanti bahaya, kita nggak akan dapat ampunan Allah nih. Ini malaikat Jibril. Akhirnya istrinya juga, saya juga minta maaf. Gitu serang suami, sekali-kali sampai rumah nanti minta maaf sama istri. Mudah-mudahan nisfu Sya'ban nanti bapak akan dapat ampunan dari Allah semua dosa-dosanya. Amin. Au qatila nafsin, orang yang nggak akan dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban itu orang yang pernah bunuh orang, ya, pernah bunuh orang, ya. Au mudmina khamrin, ya, atau orang yang masih mabuk, ya, masih mabuk gak taubat. Au musirron ala zina, yaitu orang yang masih berbuat zina. Au akilar riba, yaitu orang yang gak akan dapat ampunan lagi, orang yang masih makan riba. Au aqal walidain, ini penting nih, yaitu orang yang kan gak akan dapat ampunan dari Allah malam nisfu Sya'ban, orang yang masih durhaka kepada orang tua. Makanya mumpung belum nisfu Sya'ban, masih ada sehari, telepon kalau perlu pulang. Kalau masih wilayah Jabodetabek, temuin bapak ibumu, minta maaf, ya. Kalau yang jauh udah minta maaf, telepon, mohon maaf ya mak, saya kalau ada salah-salah saya nggak bisa pulang, mau Ramadan ini mohon dimaafin, cuman ini aja mak, ada uang sedikit untuk mak di rumah persiapan Ramadan, nggak banyak, ini 3 juta untuk mak. Kata maknya, ya nak, kamu nggak pulang nggak apa-apa, yang penting duitnya pulang terus, udah seneng mak. Udah kalau maknya udah minta maaf, dimaafin, udah aman insya Allah, ya. Jangan sampai orang tuamu masih kecewa malam nisfu Sya'ban, masih marah sama kecewa sama kamu jungkar-jungkir, nanti gak akan dapat ampunan Allah kalau orang tuamu masih gak ridho. Karena ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Berikutnya adalah yang nomor 10, awin namam,
orang yang kerjaannya tukang ngadu domba, tukang bikin berita-berita gosip, hoak, ataupun buser yang dibayar dengan miliaran, itu nanti la yadkhulul jannata namamun, enggak akan masuk surga, mencium bau surga aja enggak. Orang yang kerjanya tukang ngadu domba orang, bikin fitnah, bikin panas keadaan. Makanya Bapak taubat kalau yang jadi buser yang enggak benar bayaran ini, taubat. Apa yang kau dapatkan adalah uang haram semuanya, bisa menyebabkan su'ul khotimahmu kalau mati nanti, ya, naudzubillah. Kemudian yang terakhir, auqatir rahim, yang enggak akan dapat ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi ada saudara-saudara, kakak, adik, barangkali pernah kecewa, pernah marah, telepon, kamu yang ngerti hadisnya, kamu ngalah bang, mohon maaf ya bang kalau saya pernah nyakitin, pernah ngecewain, saya maafin ya. Ya dek, tak maafin dah. Kalau udah ngomong tak maafin, aman, ya. Termasuk abangnya juga gitu, ya. Kalau dia punya salah sama adiknya, keluarga, sanak saudara, paman, maka mintalah maaf. Fa innahunna la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku, kata malaikat Jibril. Mereka 11 orang itu enggak akan diampuni oleh Allah malam nisfu Sya'ban sampai dia bertobat dan meninggalkan kekeliruannya. Fa kharajan Nabi, telah dapat berita itulah Nabi keluar rumah ke masjid, fa shalla, lalu Nabi salat, fa baka fi sujudihi, dan waktu sujud Nabi ini adalah langsung menangis. Itulah pada malam nisfu Sya'ban. Demikian juga dari Ali bin Abi Thalib, ini hadis dalam kitab At-Targhib wa Targhib karya Imam Zakiyuddin Al-Mundhiri, jilid 2 halaman 119 sampai 120. Rasulullah bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban," apabila masuk malam lailatul nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yaitu besok Selasa malam Rabu, mulai maghrib itu sudah mulai malam nisfu Sya'ban, maka faqumu lailaha, maka tegakkanlah untuk ibadah malamnya. Jadi usahakan pulang agak awal, maghrib itu sudah bisa di masjid, sudah bisa di musola untuk ibadah, ya. Ibadah apa aja, mau baca Quran, apakah harus 3 kali baca Yasin? Tidak, ya, tidak harus 3 kali, 1 kali juga boleh kemampuannya. Mau sedekah, ya, mau pokoknya mau zikir, mau apa saja, ya. Malam hari itu dia banyak-banyak ibadah. Wasumu yaumaha, dan puasalah siangnya. Fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, karena pada malam itulah Allah turun sampai ke langit dunia yang kelihatannya namanya langit dunia, sambil Allah memberikan sayembara, 4 sayembara. Ala min mustaghfirin fa'aghfirullahu, ya Allah, ya, adakah hamba-hambaku, ini sayembara dari Allah, adakah hamba-hambaku yang mau minta ampun atas dosa-dosa dan kesalahannya, akan aku ampuni. Maka perbanyaklah baca istighfar, ya, malam nisfu Sya'ban perbanyak baca istighfar, apalagi yang punya banyak dosa, ya, maka mintalah kesempatan emas, ini pemutihan ini. Karena sampai Nabi, kenapa ditanya Usama bin Zaid, kenapa sih kalau engkau bulan Ramadan, kalau Sya'ban kok puasa sampai full sebulan? Pertama, bahwa syahrun yaghfulu nas baina Rajab wa Ramadan. Pertama, wahai Usama, bahwa kebanyakan manusia antara Rajab dan Ramadan ini, bulan Sya'ban ini, banyak yang lalai kepada Allah. Ya, perusahaan-perusahaan sama banting tulang mikirkan bagaimana harus ngasih THR. Kemudian karyawan-karyawan dah sibuk mikirkan mau cuti, udah ngajuin cuti sana sini. Ya, ini para pedagang sudah nyetok barang agar dijual laku nanti persiapan lebaran. Wes pokoknya sibuk sampai mereka enggak berpuasa bulan Sya'ban itu. Makanya aku selalu puasa. Yang kedua, wahai Usama, kata Nabi, aku puasa terus ini karena bulan Sya'ban inilah bulan di mana turfa'u fihil a'mal, dilaporkannya amal secara tahunan oleh malaikat kepada Allah itu pada bulan Sya'ban, tepatnya nisfu Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Tatkala aku dilaporkan itulah, wahai Usama, aku kepingin, aku seneng banget saat dilaporkan malaikat itu aku dalam keadaan puasa.
Maka disinilah Rasulullah yang nggak punya dosa itu selalu puasa, selalu ibadah, sehingga ibaratnya orang olahragawan itu ibaratnya bulan Syaban itu dia pemanasan. Ya, orang mau badminton, mau menghadapi kejuaraan langsung muadep jeder, nggak ada pemanasan, dia ngalamat keok, ya. Kelamat KO, dia harus ada pemanasan dulu. Maka kalau sudah Sya'ban ini udah biasa amal-amal soleh, biasa puasa, nanti ketemu Ramadan nggak berat, nggak lemes, ya, karena sudah ada pemanasan Sya'bannya tuh. Tapi kalau orang nggak pernah melaksanakan puasa sunnah, nanti ketemu Ramadan, hari pertama itu mukanya itu layu, warnanya biru, ya, lemes sampai subuh, tidur sampai duhur. Habis duhur tidur sampai asar, habis asar tidur sampai maghrib, lemes banget. Ini hari pertama tuh biasanya. Yang senyum-senyum kayaknya udah pernah nih kayaknya. Ya, itu diantaranya karena nggak ada pemanasan dulu, nggak ada pemanasan dulu. Pada bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tidak ada kejadian yang tidak pernah terjadi di bulan-bulan yang lain. Pertama adalah perintah Allah pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis, ya, Palestina ke Masjidil Haram, Ka'bah Masjidil Haram itu pada bulan nisfu Sya'ban, tepatnya tanggal 15 Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban hari Senin. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah dan para sahabat saat itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina itu selama 17 bulan plus 3 hari. Cuman Rasulullah saat itu kurang nyaman, maunya Rasulullah itu kiblatnya arah ke kiblat ada di Masjidil Haram di Mekah. Ya, sampai buktinya kurang nyaman, Rasulullah kalau sholat itu seringkali pelirik-pelirik ke atas karena saat itu belum dilarang. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Kemudian kata Allah, kami telah melihat pelirak-peliriknya wajahmu, pandanganmu ke langit. Dia kepingin ada malaikat Jibril datang, kiblatnya pindah, selalu pelirak-pelirik. Ya. Falanuwalliyannaka, maka akan kami palingkan arahmu ke kiblat yang kamu ridhoi, yang kau senangi, yang kau harapkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke, yaitu Ka'bahnya atau kiblatnya adalah ke Masjidil Haram. Saat itulah pas sholat duhur di Masjid Qiblatain di Madinah, 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Jadi yang asalnya di belakang jadi di depan, yang asalnya di depan dan di belakang. Kemudian pada bulan Sya'ban ini pula perintah Allah untuk berselawat kepada Nabi itu terjadi pada bulan Sya'ban. Surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya banyak-banyaklah bulan Sya'ban ini berselawat kepada Nabi. Kemudian Nabi pada bulan Sya'ban ini adalah menikah sama putrinya Abu Bakar Siddiq, namanya Hafsah. Saat itulah ditinggal meninggal, suaminya mati dalam peperangan perang Uhud. Kemudian dalam usia masih 18-19 tahun itu akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah setelah selesai masa iddahnya menikahi Hafsah. Kemudian pada bulan Sya'ban itu pula Nabi juga menikahi Juwairiyah bintil Haris. Saat itu tawanan dari perang Bani Mustalik, usia kurang lebih 20 tahun, ya. Karena dengan masuk Islamnya Juwairiyah dipersunting Nabi itu banyak yang masuk Islam dari negaranya, sehingga apa yang terjadi, hikmah dari balik itu luar biasa. Makanya Rasulullah pada bulan Sya'ban ini nikah 2 wanita, yaitu Hafsah juga pada bulan Sya'ban, Juwairiyah juga bulan Sya'ban. Pada bapak-bapak yang mau nikah silahkan masih bulan Sya'ban nih, ya. Terutama bapak-bapak yang belum punya istri, ya. Yang udah punya istri diem aja, udah punya istri. Dia yang belum punya istri nikahlah, agar nanti Ramadan itu ada yang masakin, ada yang ngurusin, ada yang nemenin, pokoknya nyaman dah, ya. Tapi juga Rasulullah nikah pada bulan Syawal dengan Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq, dan termasuk Saudah pada bulan Syawal. Terserah bapak mau nikah Sya'ban, masih ada waktu 16 harian lah, ya.
Tapi kalau Bapak mau nikah Syawal habis Lebaran juga masih ada waktu, silahkan mau nikah kapan aja. Jangan sampai Bapak sampai hidup sekalinya sampai nggak nikah, rugi ya, rugi. Karena ini kiamat sudah dekat, maka nggak sampai 60 tahun lagi hadis Nabi itu akan terjadi kiamat ya. Makanya mumpung belum kiamat segera nikah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh Allah dekatkan jodohnya. Karena waktunya sudah sampai jam 1:04. Dari kami saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bapak-bapak yang masih punya hutang-hutang puasa tolong diingatkan keluarganya segera dibayar, dan mudah-mudahan bisa ketemu Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan bisa puasa Ramadan full tidak ada dengan suatu apapun. Dari kami saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.